di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 Rp750.000 aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya, untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterapkan? Mungkin namanya 6 syuhada. 6 syuhada itu, Iya, 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Bip Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bip Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan Masya. dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh lihat tuh masjidnya, tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja dari rekeningnya di bawah tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Moga-moga Allah menganugerahkan keimanan, rasa cinta dan harapannya ke dada kita, sehingga dengan rasa cinta, keimanan dan harapan itu kita lebih semangat menghadapi hari ini dan hari-hari depan yang penuh dengan situasi yang tidak menentu ya dalam politik Indonesia modern kita ya. Kenapa Anies Baswedan itu ditakuti ya, dan dicoba untuk bagaimana tidak punya tiket dalam pencapresan, tidak bisa daftar ke KPU ya. Karena Anies itu, ini menurut saya ya, dia predictable ya. Predictable itu bisa diduga maunya itu apa. Dia maunya itu orang diperlakukan setara. Dia ingin melakukan keadilan sosial untuk semua. Ya. Semua kelompok-kelompok dalam masyarakat itu harus diperlakukan setara, sebagaimana dia memperlakukan kelompok Islam, kelompok Kristen, kelompok Tamil di Jakarta ya waktu itu. Dan dia memperlakukan mereka dengan setara ya. Tidak ada yang dianak emaskan ya. Itu yang pertama, soal keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu jelas Anies itu. Dan dia mempraktekkan itu sebagai seorang gubernur yang punya otoritas, punya tanda tangan, punya wewenang itu. Dan yang kedua, dia soal pertumbuhan. Pikiran Anies Baswedan tentang pertumbuhan, tentang growth itu kan hanya merefleksikan skor, angka katanya. Waktu dia wawancara di Australia, waktu dia kunjungan ke Australia dan wawancara dengan ABC atau apa. Tapi kan tidak menunjukkan pemerataan ya, yang memenuhi rasa keadilan. Mungkin tumbuh tapi terjadi kesenjangan. Nah, dia ingin, kalau dia jadi presiden, dia ingin melakukan satu pemerataan keadilan itu. Pertumbuhan itu dinikmati oleh seluruh kelompok dalam masyarakat, tidak hanya dinikmati oleh pucuk piramida sosial itu ya. Jadi jelas Anies Baswedan itu berpihak ya pada keadilan sosial dan berpihak pada orang-orang yang
dilemahkan secara struktural. Jadi dia memihak kepada orang-orang miskin atau orang du'afa, orang yang mustad'afin kalau bahasa agama, orang yang dilemahkan, apa tidak diuntungkan oleh struktur, oleh regulasi, oleh aturan-aturan yang diciptakan oleh pemerintah atau oleh aturan yang ada. Dan dia ingin merombak itu untuk menegakkan keadilan sosial ya bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu yang ditakuti oleh oligarki atau oleh orang-orang yang tamak ya, yang sangat concern pada kekuasaan untuk menumpuk kekayaan. Kenapa dia ditakuti? Bukan karena semata-mata pikirannya, tapi dia kalau jadi presiden berarti dia menjadi seorang eksekutor yang melaksanakan gagasan itu. Dan pelaksanaan gagasan, pelaksanaan cita-cita, ide dan mimpi-mimpi Anies Baswedan tentang keadilan itu wujud secara nyata di DKI waktu dia jadi gubernur selama 5 tahun, sehingga orang yang selama ini tidak diperhatikan itu begitu terharu. Kelompok Tamil mendapatkan satu fasilitas tempat ibadah yang bertahun-tahun, berpuluh-puluh gubernur di DKI itu tidak diperhatikan, tapi justru ketika Anies membawa gagasan keadilan itu kemudian mereka tersentuh oleh keadilan karena diperlukan setara dengan kelompok Hindu, Konghucu, Islam, Kristen, Protestan, Katolik dan lain-lain. Nah, orang-orang yang terbiasa melakukan monopoli baik kekuasaan, monopoli ekonomi dan bisnis itu menghadapi Anies yang datang dengan gagasan keadilan yang akan diterapkan karena dia akan menjadi eksekutornya pada tingkat nasional, itu kepentingan mereka sudah tentu akan meluruh ya, di tangan seorang Presiden Anies Baswedan. Dan cara untuk membalikkan arus sejarah itu dengan cara memotong kaki Anies dengan isu Formula E dan diusahakan bagaimana caranya supaya partai-partai pendukung itu ditekan sehingga tidak berhasil atau gagal mencalonkan Anies menjadi capres karena kurang dari 20% presidential threshold yang disyaratkan oleh undang-undang, yang dulu didorong oleh keinginan dari PDIP yang ingin 35 untuk menghalang-halangi SBY supaya tidak bisa maju menjadi calon presiden. Tapi suara SBY ternyata melampaui ya 20% ya. Nah, mereka tahu bahayanya Anies Baswedan karena Anies membawa gagasan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia dan dia ingin menuntaskan janji-janji proklamasi, yaitu menjaga keutuhan, menjaga tumpah darah Indonesia dalam pembukaan itu, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan itu yang harus diterapkan atau itu yang akan dibawa oleh Anies dengan wewenangnya sebagai presiden mendatang. Oleh karena itu KPU tentu sudah bisa dimainkan Bawaslu, sehingga menurut Rizal Ramli itu dia punya keinginan untuk menggantikan seluruh anggota KPU dan Bawaslu karena mereka dipilih dari ormas-ormas yang gampang dikertak dan gampang diatur oleh kekuasaan. Dan tentu saja kalau nanti ada urutan atau bukan urutan, ada keinginan mengajukan perkara ke MK, tentu sudah diduga di MK pasti dikalahkan. Jadi segala cara menurut para ahli dipakai untuk menjegal Anies. Sementara Nasdem itu boleh jadi saat-saat terakhir akan berbalik badan dan tidak mendukung Anies, sehingga Anies tidak punya tiket lagi menjadi calon presiden karena tidak cukup suara dari Demokrat dan PKS ya. Demokrat memiliki 54 kursi, PKS 50 ya. Sementara Nasdem itu 59 kursi. Nasdem mundur, maka
hilanglah peluang Anies menjadi calon wakil presiden dan lenyap dia dari peredaran dalam pertarungan presiden. Tapi moga-moga Allah punya rencana sendiri biasanya. Dalam hidup yang sudah kita alami, dalam kehidupan kita, manusia punya rencana, ya. Dan Allah juga punya rencana, dan biasanya rencana Allah itu yang terlaksana. Masih ada harapan. Perubahan-perubahan terjadi, perubahan dan perbaikan terjadi untuk Indonesia kita ke depan jika presidennya adalah Anies Baswedan. Sebagai seorang eksekutor yang akan mengeksekusi gagasan-gagasan keadilan untuk semua kelompok-kelompok dan semua agama di Indonesia. Tapi musuh ya, keadilan selalu bertempur dengan kezoliman, kebatilan selalu bertempur dengan hak. Dan itulah hukum besi secara istilahnya Pak Nasir, ya. Hak dan yang batil itu akan selalu tidak bisa disatukan. Dan tampaknya perjuangan itu tidak mudah. Kalaupun ya, kalau di Amerika itu pergantian presiden itu sekaligus mengganti 30.000 jenis pekerjaan, 30.000 pos yang harus diisi dengan orang-orang baru yang dibawa oleh presiden baru. Sementara kalau menurut hitungan Anies, perubahan itu bisa terjadi kalau yang berubah bukan hanya satu pimpinan nasional atau presiden, tapi diperlukan 1.743 orang baik, karena ada 540 kabupaten kota, ya, bupati dan 34 gubernur, 500 wali kota, bupati, kemudian kementerian dan lembaga setingkat menteri itu ada 150. Kalau pucuk-pucuk pimpinan diganti itu tentu perlu sekitar total termasuk bank-bank itu ada 50-an yang perusahaan-perusahaan publik katanya begitu. Maka diperlukan sekitar 1.800 orang baik yang mendampingi satu presiden baru yang juga baik. Dan itu tidak mudah karena kepentingan-kepentingan yang sudah dinikmati, yang sudah kenyang selama 10 tahun, dan mereka sudah terbiasa dengan greedy dan kerakusan dan ketamakan. Dan biasanya orang yang sudah mendapatkan satu lembah gunung emas, kata Rasulullah, sifat manusia yang tamak itu, dan gunung-gunung ada lembah isinya emas, biasanya manusia yang tamak akan mencari lembah emas yang kedua dan lembah emas yang ketiga. Dan akhir pencarian dan akhir ketamakan itu, kata Rasulullah, mulut orang itu disumpal oleh tanah di kuburan. Tetapi ketamakan itu merusak seluruh negeri dan sendi-sendi kehidupan kita. Dan kita berharap Anies mendapatkan calon wakil presiden yang mampu menggulung Ganjar Pranowo dan mampu menggulung Prabowo Subianto. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta. Fasbir sabran jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.